Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Kita pilih kartu untuk energi prekognisi, energi kedepannya terkait hubungan kamu dengan seseorang. Masalahnya di sini, ketika kamu berakhir hubungannya dengan pasangan kamu, dia bilang putus, atau kamu bilang putus, atau bilang cerai. Bagaimana prediksi ke depannya? Apakah kembali lagi, ataukah beneran berakhir? Kalau kamu berada pada permasalahan itu, kamu boleh menonton video ini dari awal sampai akhir untuk melihat prediksi ke depannya. Di sini juga saya akan bacakan situasi kondisinya. Jadi kalau dari kartu pertama nggak cocok, coba kamu ke kartu selanjutnya. Mungkin ketika kamu dalam permasalahan, intuisi kamu tidak bekerja. Jadi kamu boleh menonton video ini dari awal sampai akhir, mencari mana yang cocok ya. Kartu pertama, goodbye to the old, hello to the new. Kartu kedua, be yourself. Yang ketiga, love life. Yang keempat, spiritual teachers. Kamu pilih salah satunya. Bagaimana hubungan kamu dengan dia? Apakah benar-benar berakhir ataukah masih ada kelanjutannya? Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya. Follow juga Instagram Kristal Tarot Indonesia, dan subscribe juga channel New Crystal Tarot Reader untuk pembacaan energi zodiak update ya. Oke. Oke. Di sini kartu pertama, kartu kedua, ketiga, dan 4. Silakan, saya akan mulai dari ini. Oke, kartu pertama ya, ini saya simpan di sini. Kartu pertama, goodbye to the old, hello to the new. Kalau kamu memilih kartu ini, artinya alam bawah sadar kamu mengatakan, udah, hanya sampai di sini. Tanpa sadar, alam bawah sadar kamu mengatakan itu. Oke. Ya, gini ya, gak apa-apa melintang, agar saya tahu di mana rintangannya. The High Priestess, kamu dengan orang ini memiliki perbedaan. Apakah perbedaan keyakinan, agama, atau perbedaan usia yang cukup jauh, perbedaan cara pandang, adat, budaya bisa saja, atau perbedaan negara. Bisa saja kamu dengan dia dipertemukan dalam satu internet misalnya,
pekerjaan misalnya, atau satu tempat di mana kamu bekerja di daerah itu. Oke. Ada Two of Cups. Jadi hubungan kalian di sini suka sama suka terjadi dan seperti menyingkirkan perbedaan. Awalnya kalian ngerasa semuanya bisa diatasi ke depannya. Ada The Star. Jadi di sini sebenarnya kamu dengan dia punya banyak impian ya. Punya banyak hal-hal yang direncanakan untuk ke depan. Oke. Tapi ketika hubungan kalian berakhir, sebenarnya di sini ada Six of Wands yang melintang. Ada ego yang cukup tinggi ya. Ingin merasa benar, ingin merasa selalu diikuti. Kamu ingin agar pasangan kamu ini menjadi followers kamu, mengikuti kamu, mengagung-agungkan kamu, dan selalu memposisikan kamu, kamulah yang pertama di sini. Atau salah satunya, ya. Karena ini energinya general. Nah, kalau dilihat dari pikiran, kamu sama dia sama-sama sayang, sama-sama cinta. Tapi sepertinya divine masculine dari hubungan ini King of Wands, tidak banyak action. Oke. Jadi di sini bisa saya rasakan, maka femininnya lah di sini yang berapi-api, yang mungkin jenuh dalam hubungan ini dan kemudian mengakhiri hubungan ini. Oke. Six of Wands ya. Saya merasakan di sini kamu cukup bangga bisa ya seperti berkomitmen dengan orang ini. Ini adalah salah satu pencapaian dalam kehidupan kamu, bisa ya, entah ini pacaran, entah ini berkomitmen, entahkah ini menikah dengan dia ya. Intinya saya merasakan ada komitmen yang cukup serius antara kalian berdua. Dan ini cukup lama. Oke. Kedepannya saya lihat dengan goodbye to the old, hello to the new. Alam bawah sadar kamu mengatakan sebenarnya sudah ingin membiarkan hubungan ini berakhir. Karena kamu ingin menyambut kehidupan kamu yang baru. Kamu ngerasa hubungan kamu dengan orang ini sudah selesai dari satu bagian hidup kamu, dan sekarang kamu siap untuk menyambut new beginnings. Ya, Joy, saya merasakan kamu cukup menikmati kesendirian kamu. Mungkin selama ini kamu ngerasa terbelenggu ya dengan komitmen kalian berdua. Tidak legal, tapi banyak banget rintangannya, kemudian larangannya, peraturannya. Dahiropan ini menggambarkan hubungan yang penuh dengan larangan-larangan, penuh dengan peraturan-peraturan. Jadi hubungan yang tidak fleksibel, penuh dengan kekakuan di sini. Ada hal-hal dari dalam diri, dari hati yang tidak bisa menyeruak untuk dikatakan. Lebih banyak memendam di sini. Okay. Dan banyak penilaian dalam hubungan ini. Jadi seringnya dia atau kamu ngucapin, kamu kok gitu sih? Jadi ada hal-hal, kata-kata kamu kok gitu sih, itu kan seperti penilaian. Oke. Okay. Jadi hubungan ini ke depannya adalah kamu. Siapa yang kemarin mengakhiri, maka dialah di sini yang mengambil setir hubungan ini. Apakah ingin dilanjutkan atau enggak? Karena kalau saya lihat dari divine masculine, enggak banyak bertindak. Dia lebih banyak diam dan memantau, menunggu. Enggak tahu apakah ke depan energinya berubah ya. Tapi energi ini saya tarik dalam waktu dekat ketika kamu memiliki permasalahan dan menonton video ini. Dan ini berlaku 1 bulan, 30 hari setelah kamu menonton video ini. Melewati 30 hari, bisa saja energinya berubah, bisa saja dia tidak lagi King of Swords, King of Wands, tapi berubah menjadi The Emperor misalnya ya. Energi seseorang yang bisa memimpin dirinya. Tapi dengan King of Wands di sini dia masih belum banyak tindakan. Jadi kemungkinan dia di sini akan pasif. Kamu nggak sapa ya dia akan diam. Kalau kamu menunggu komunikasi dari dia, sepertinya tidak kamu dapatkan, karena dia tidak akan memulai komunikasi dengan kamu. Oke. Tapi dia cinta sama kamu, dia masih sayang, dia masih inginkan hubungan sama kamu. Tapi memang tidak ada hubungan yang meningkat.
The High Priestess, masih keras perbedaan ini antara kamu dengan dia. Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu pertama. Kita akan lanjut untuk kartu selanjutnya. Untuk kartu kedua yang milih Be Yourself. Bagaimana hubungan kamu dengan dia ke depannya? Apakah berlanjut ataukah sampai di sini saja? Death, wow. Kartu pertama sudah ada vonis, Two of Swords. Kemudian The Chariot. Kemudian di sini ada Seven of Swords dan Knight of Pentacles. Oke, be yourself. Situasi ini sebenarnya membawa kamu untuk menilai diri kamu sendiri, melihat kekuatan kamu, melihat kelebihan kamu, melihat kemampuan kamu. Oke. Ada reunion of souls, pertemuan dari keluarga sejiwa. Bisa saja kamu di sini soulmate, twin flame ataukah karmic relationship ya. Death, ini menggambarkan situasi kamu dengan dia sepertinya udah ada harga mati ya. Apakah harga matinya dari kamu ataukah dari dia, yang memastikan tidak akan bisa balikan, tidak akan bisa kembali. Oke. Seperti tidak ada harapan, tidak ada kata maaf. Apakah dia yang tidak memberikan kamu maaf ataukah kamu di sini yang tidak memberikan dia maaf? Karena di sini sebenarnya salah satu masih setia, salah satu masih menunggu. Tapi Two of Swords di sini terlihat melintang. Artinya hubungan kalian berada di persimpangan jalan, harus memilih apakah bersama ataukah berpisah selamanya. Karena dengan kartu Death, hubungan kalian di sini toxic banget. Ada situasi yang selama ini sudah cukup kalian pertahankan. Seven of Swords penuh dengan ancaman, ketakutan, bahkan di sini fisik ya. Hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau kata-kata yang kasar. Tapi memaksa untuk bertahan. Di masa sebelumnya justru ada ketakutan. Takut untuk putus, takut untuk berpisah, takut untuk nyatain putus dan berakhir. Tapi dengan Death, sepertinya memang hubungan ini ada bantuan dari semesta. Kamu dan dia diposisikan dalam permasalahan ini agar bisa mengambil satu jalan yang tadinya di masa sebelumnya takut untuk memilih, takut untuk putus, takut untuk berpisah. Ini adalah jalan, ini adalah seperti situasi, kesempatan untuk kamu memilih yang terbaik untuk diri kamu. Tapi dengan The Chariot di sini ya, berperang, perang batin, masih benar-benar galau kamu ya. Saya saranin kalau kamu resonate dengan bacaan ini, kamu personal reading berbayar, karena di sini ada hal-hal yang harus kamu kaji terkait dengan diri kamu sendiri. Death dan Two of Swords ini kartu yang membuat kamu ketiga-tiganya ini seperti tidak yakin terhadap diri kamu sendiri. Makanya muncul Be Yourself. Kamu tidak percaya diri, kamu takut tentang diri kamu sendiri. Kedepannya bagaimana nasib kamu, hidup kamu bagaimana, anak-anak kamu bagaimana kalau kamu sudah punya anak ya. Ada ketakutan-ketakutan tentang masa depan. Ketakutan yang bahkan kamu tidak tahu jenis ketakutan itu. Kamu hanya tahu takut janda misalnya, takut duda atau takut single, takut dibilang gak laku atau takut dibilang gagal. Banyak hal di sini yang terkait dengan ketakutan-ketakutan kamu. Oke, jadi kamu memilih bertahan dalam hubungan yang sebenarnya udah on off sesering mungkin di sini. Kecenderungan pemutusan ini dari salah satu pihak aja. Apakah ini kamu ataukah dia? Jadi kalau dia yang sering mutusin tapi dia balik lagi, ada kecenderungan kamulah orang yang takut untuk berpisah tapi kamu memilih bertahan dalam penderitaan. Tapi kalau kamu di sini yang sering mutusin, maka pasangan kamulah yang selalu bertahan dalam penderitaan bersama dengan hubungan toksik kalian. Oke. Sebenarnya
Kalau memilih bertahan, maka death ini akan terus ya seperti sesuatu yang memang harus ditinggalkan, sesuatu yang memang harus dikubur, itu harus siap untuk menjadi kenyataan yang harus diterima. Tapi di sini sepertinya takut untuk menerima kenyataan. Reunion of souls, mungkin kamu akan ketemu dengan keluarga sejiwa yang akan memberikan kamu kesadaran dari sisi spiritual ya. Karena di sini kamu punya banyak teman, pun teman-teman kamu banyak yang nggak bisa ngasih saran. Oke. Jadi apakah hubungan kalian ini berakhir ke depannya atau bagaimana? Saya lihat akan berakhir. Cepat atau lambat akan berakhir. Jadi kalaupun kamu di sini memilih untuk bertahan dalam hubungan ini, kamu hanya membuang-buang energi. Hanya membiarkan diri kamu tersiksa, menderita. Toh pada akhirnya hubungan ini akan berakhir dengan kartu death, ya. Oke, saya pikir cukup. Untuk lanjutannya, membaca energi kamu lebih dalam, silakan hubungi saya untuk personal reading berbayar ya. Kemudian di sini ada yang milih love life. Siapa yang milih? Ya, kita lanjut. Kemudian di sini ada past, present, and future. Kemudian Ten of Cups, Nine of Cups. Oh, Queen of Wands, Ten of Wands, the Moon. Love life, kamu mencari cinta dalam kehidupan kamu. Saya lihat di sini kamu sudah punya pasangan, keluarga, tapi kamu nggak dapet cinta. Mungkin pasangan kamu cuek, mungkin pasangan kamu juga punya yang lain di luar sana. The Moon ya, ada pengasingan, kamu diasingkan. Ada tembok yang tinggi antara kalian berdua di sini, mengasingkan satu dengan yang lainnya, kosong di tengah-tengah dan diisi oleh kebekuan dari sisi perasaan. Sehingga ada kecenderungan di sini kamu akan mencari seseorang untuk mencairkan hati kamu yang beku. Love life ya, kamu mencari cinta dalam kehidupan kamu, dan mungkin ini kamu ketemu dengan seseorang yang terkait dengan past life kamu. Oke, karena di sini ada past, present, and future. Oke, seseorang dari kehidupan masa lalu kamu bisa saja ketemu potensinya pada saat ini. Nine of Cups ya. Di sini Ten of Cups, rumah tangga, keluarga. Tapi kenapa di sini Nine of Cups-nya melintang? Sih? Kenapa kamu tidak tentram, tidak bahagia dalam rumah tangga, keluarga kamu? Karena di masa sebelumnya ada Ten of Wands, ada beban yang cukup berat yang kamu tahan sendirian. Kamu ngerasa bisa, masih kuat, harus bertahan. Pada akhirnya kamu bertahan, tapi kamu menciptakan kebohongan-kebohongan baru dalam kehidupan. Oke, kamu terikut toksiknya pasangan kamu. Misal nih, pasangan kamu memang udah gak bahagia sama kamu. Oke, kamu juga gak bahagia sama. Nah, pasangan kamu selingkuh. Kamu bertahan, tapi pada akhirnya kamu juga ikut selingkuh. Nah, lihat kan, kamu ketularan toksiknya pasangan kamu. Maka di sini dua-duanya udah sama-sama toksik, tapi memilih bertahan dalam hubungan yang penuh dengan dilema, the moon, kegalauan, pengasingan, hubungan yang penuh dengan ketertutupan, kecemasan, kebohongan, victim maksud saya ya. Dan di sini Queen of Wands ya. Divine Feminine dalam hubungan ini ada kecenderungan diem, tidak banyak untuk action. Oke. Jadi ada kecenderungan di sini Divine Feminine akan ketemu dengan seseorang yang terkait dengan past life. Tapi ini mungkin akan terjadi seperti tipu daya ya. Dimanfaatin. Karena di sini dengan energi Queen of Wands, karena dia merasa kurang kasih sayang, tidak mendapatkan cinta dan penghargaan dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi dia sangat ketergantungan dengan love life-nya, seseorang yang datang. Nah, kalau seseorang yang datang ini karakternya buruk, maka bisa saja ini Divine Feminine. Kalau kamu Divine Feminine dalam hubungan ini ya waspada. Karena kamu ada kecenderungan dikendalikan oleh seseorang ini yang datang dari
past life kamu. Okay? Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, jika benar iya kamu di sini memiliki seseorang yang lain, third party relation, maka ini ada kaitan dengan masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Apa yang terjadi di masa yang akan datang, maka itu lebih dalam lagi dibaca dalam personal reading. Bisa saja ini terkait dengan penyesalan, bisa saja ini terkait dengan kemelekatan yang tidak bisa dilepaskan, atau banyak hal yang berpotensi terjadi dalam situasi kamu ini. Okay. Apakah hubungan kamu dengan seseorang ini akan berakhir? Kalau yang kamu pertanyakan di sini keluarga kamu atau pasangan resmi kamu, maka saya rasakan di sini belum akan berakhir. Okay. Masih berlanjut. Nah, apakah hubungan kamu dengan seseorang yang datangnya dari past life ini, maksud saya memiliki koneksi past life dengan kamu, akan berakhir? Belum, masih berlanjut. Ya, karena di sini ada karma yang harus diselesaikan. Ada situasi yang perlu nge-trigger kamu agar sadar dan bisa mengambil keputusan penting dalam kehidupan kamu untuk tahu di mana letaknya yang belum benar dalam kehidupan rumah tangga kamu. Okay. Saya pikir cukup sampai di sini ya untuk kamu yang memilih kartu ini, dan kita akan lanjut untuk yang memilih kartu terakhir. Okay. Di sini ada spiritual teachers. Kemudian ada discernment. Kartu pertama King of Swords. Kemudian yang kedua The Fool. Kemudian ada Temperance, King of Cups, dan Nine of Swords. Kamu berhadapan dengan seseorang yang keras ya, kejam, main fisik juga, kata-katanya kasar juga iya. Jadi hubungan kamu dengan dia sebenarnya hubungan spiritual, menggembleng spiritual kamu agar awakening, agar sadar, agar tercerahkan. Okay. Saat ini mungkin kamu menginginkan putus sama dia, berpisah atau bercerai kalau memang di sini kamu sudah menikah dengan orang ini. Tapi saya merasakan di sini kamu takut ya, Nine of Swords. Kamu saat ini butuh guru spiritual atau butuh seorang coach ya. Karena ini terkait dengan healing dan spirituality, penyembuhan dan spiritual. Jadi saya saranin kamu cari coach untuk coaching ya. Dan kalau bisa kamu harus punya target itu. Jadi kalau nggak punya duit ya ditabung duitnya untuk kamu membimbing diri kamu. Paling nggak kamu di sini akan merasa perubahan diri kamu dalam jangka 1 atau 2 bulan ya. Ada hal-hal di sini yang perlu untuk kamu ketahui tentang kebenaran sejati terkait permasalahan kamu sendiri. Karena sebenarnya kamu berada di situasi itu, tapi kamu seperti tidak bisa melihat fakta yang terjadi dalam hubungan kamu dengan orang ini. Temperance di sini. Kamu berusaha untuk healing sendiri. Kamu pikir healing itu adalah waktu. Benar, penyembuh luka itu adalah waktu. Tapi kalau kamu di sini kamu nggak paham masalahnya, seperti kamu nggak paham di mana letak sakitnya, bagaimana kamu bisa sembuh? Okay. The Fool di sini. Melintang ya, artinya kebebasan kamu belum bisa kamu dapatkan. Kamu ingin bebas tapi masih terbelenggu ya. Apakah hubungan kamu dengan orang ini akan berakhir ataukah masih nyambung, masih bersama, masih berlanjut? Karena di sini ketakutan kamu cukup besar. The Fool-nya juga melintang. Kamu takut, trauma, depresi juga ada, ilusi juga ada. Jadi ketika kamu terkait dengan spiritual, sangat dekat dengan illusion, kamu butuh pembimbing spiritual. Itu sebabnya spiritual teacher muncul. Dan di sini discernment. Kamu masa transisi, masa perubahan hidup. Bagaimanapun kamu akan berubah perjalanan hidupnya. Kalau kamu berubah dan masa transisi ini dalam penuh depresi, ilusi, halusinasi, maka bisa saja kamu berubah menjadi orang yang seperti pikiran kamu ada yang kacau nantinya. Okay.
psikologis kamu terganggu, mental kamu terganggu. Lihat tuh ya di media banyak orang-orang yang berbuat di media, mempermalukan dirinya. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang masanya, periodenya hampir sama dengan situasi ini. Tertekan, butuh perhatian, butuh seseorang yang mendengar, yang mengerti. Tapi dia nggak paham apa yang harus dia lakukan. Sehingga ada kecenderungan menumpahkan pada media sosial agar dunia tahu. Tapi yang dia dapatkan hanyalah malu, judge, dan persekusi. Jadi waspada. Ada hal-hal di sini yang harus kamu renungkan dulu sebelum kamu mengambil keputusan. King of Cups ya. Ada yang kamu takuti, mungkin ini father figure dalam kehidupan kamu, atau memang ini tekanan dari pimpinan, tekanan dari orang tua kamu, bisa saja. Kamu takut orang tua kamu sakit misalnya kalau kamu pisah sama orang ini, atau kamu takut karena dia ini dijodohkan sama kamu. Banyak hal-hal yang kamu takuti di sini yang membuat kamu ngerasa overthinking. So untuk kamu yang memilih kartu ini dan ini memang resonate, maka kamu dengarkan baik-baik, disimak ya. Kamu butuh guru spiritual, pembimbing untuk healing, penyembuhan kamu. Kamu tidak akan bisa sembuh saya lihat secara natural, karena ada hal-hal dari diri kamu, dari mental kamu, dari psikis kamu yang perlu untuk dibenahi. Kamu ke psikologi juga hanya dikasih obat dan dikasih hipnoterapi, tapi kemungkinan cara pikir kamu di sini belum bisa berubah. Memang salah satunya adalah menjalani proses ini, tapi dalam perjalanan manusia itu harus ketemu seseorang yang bisa memberikan saran positif. Hati-hati dengan booster motivasi orang-orang yang merasa bisa memotivasi ya. Misalnya kamu sering nontonin atau membaca quotes ya, motivasi hidup. Nggak semuanya itu cocok. Itu hanya booster. Itu hanya ya penyemangat, tapi tidak tepat untuk permasalahan kamu. Jadi ada kecenderungan nanti kamu akan berapi-api, kemudian akan ngerasa yakin, kemudian akan eksistensi. Itu mengacaukan mental kamu. Orang-orang yang membuat quotes itu hanya kata-kata yang mungkin diadopsi dari kata-kata orang yang pernah gagal dan membuat motivasi hidupnya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti makna quotes itu. Mungkin hanya ingin mengejar agar banyak followers ya. Seseorang yang berguru dalam kehidupannya, apakah dia memiliki guru spiritual ataukah guru perjalanan hidupnya, melahirkan satu bait kalimat kata yang penuh dengan makna. Perjalanannya itu panjang, bertahun-tahun lamanya, baru dia bisa mengatakan kegagalan adalah proses misalnya. Dia harus gagal berkali-kali. Jadi ketika kamu ketemu motivator yang kamu lihat orangnya itu mentereng, kamu lihat backgroundnya, wah dia sekolah di tempat yang memang khusus untuk motivator. Kemudian dilihat juga bokap nyokapnya itu orang yang memang support dari sisi biaya. Di mana kegagalannya? Gagal dari sisi kegagalan yang masih dibantu orang lain dengan gagal yang benar-benar gagal, kemudian bangkit sendiri, itu beda. Nah, jadi hati-hati dalam memilih kata-kata quotes motivasi ya untuk kamu yang memilih kartu ini, karena kamu rentan, saya katakan kesensitifan hati kamu di sini sangat rentan, karena di sini ada sugesti ya, doktrin dua orang laki-laki di dalam kehidupan kamu yang cukup kuat, terlepas apakah kamu laki-laki atau perempuan. Di sini ada sugesti yang cukup keras, bisa jadi ini ada kaitan dari masa kecil, dari sejak kecil. So kalau ini nggak cocok, maka ini bukan untuk kamu. Saya pikir cukup sampai di sini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa di like, comment, share ya. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye.